Halo semua, perkenalkan nama saya Devriana Safitri, mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Pamulang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. So, siapkan catatan kalian? Kita mulai sekarang. Pertama, kita akan bahas mengenai sistem informasi. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Lalu, apa itu organisasi? Organisasi merupakan struktur formal yang stabil yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menciptakan output. Dari gambar dapat kita lihat, organisasi mengambil input atau sumber daya dari lingkungan, kemudian memprosesnya hingga menghasilkan output baik berupa barang atau jasa yang kemudian digunakan oleh lingkungan sekitarnya. Kegiatan ini berputar terus berulang-ulang. Organisasi memiliki 6 karakteristik umum, yaitu yang pertama, dalam organisasi pekerjaan dibagi secara jelas dan terspesialisasi. Kedua, organisasi tersusun atas hierarki kewenangan. Yang ketiga, kewenangan dibatasi oleh seperangkat aturan dan prosedur. Yang keempat, aturan menciptakan sistem yang universal dan tidak memihak. Yang kelima, karyawan dinilai berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme, bukan karena hubungan pribadi. Dan yang keenam, organisasi menganut prinsip efisiensi, memaksimalkan output dengan input yang terbatas. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor penengah. Bisa dilihat dalam gambar, faktor penengah tersebut antara lain environment atau lingkungan sekitar, culture atau budaya, structure atau struktur organisasi, business processes atau proses bisnis, politics, dan management decisions atau keputusan manajemen. Jadi, bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan? Yang pertama adalah dampak ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya informasi relatif. Seiring turunnya biaya teknologi informasi, teknologi ini dapat menggantikan tenaga kerja, yang berarti menurunkan biaya tenaga kerja yang harus dibayar perusahaan. Yang kedua adalah dampak organisasi dan perilaku. Penelitian perilaku telah menemukan sedikit bukti bahwa sistem informasi secara otomatis mentransformasi organisasi. Teknologi informasi dapat mengubah hierarki pengambilan keputusan dalam organisasi dengan menurunkan biaya pengambilan dan penyebarluasan informasi. Teknologi informasi dapat membawa informasi secara langsung dari unit operasional ke manajer senior, sehingga mengurangi manajer menengah dan pekerja klerikal. Teknologi informasi juga memungkinkan penyebaran informasi secara langsung ke pekerja level bawah, sehingga nantinya mereka dapat membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan informasi sendiri tanpa campur tangan manajer. Dengan banyaknya sistem informasi baru memerlukan perubahan dalam rutinitas pribadi. Kadang perubahan ini agak sulit bagi mereka yang terlibat,
dan memerlukan pelatihan ulang. Karena sistem informasi berpotensi mengubah struktur organisasi, budaya, proses bisnis, dan strategi, seringkali ada perlawanan yang cukup besar terhadap mereka saat diperkenalkan. Bagaimana menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif? Yang pertama ada model daya kompetitif Porter. Model ini memberikan pandangan umum tentang perusahaan, pesaingnya, dan lingkungan perusahaan. Model Porter adalah tentang lingkungan bisnis umum perusahaan. Dalam model ini, ada 5 kekuatan kompetitif yang membentuk nasib perusahaan. Yang pertama ada competitors, atau pesaing tradisional. Semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang terus merancang cara baru untuk mengenalkan produk atau layanan baru. Lalu ada new market entrants atau peserta pasar baru. Dalam ekonomi bebas dengan tenaga kerja dan sumber keuangan yang bergerak, perusahaan baru selalu memasuki pasar. Di beberapa industri, ada hambatan yang sangat rendah untuk masuk, sedangkan di industri lain bisa jadi sangat sulit untuk masuk. Lalu ada substitute product atau produk pengganti. Hampir di setiap industri ada beberapa pengganti yang mungkin digunakan pelanggan jika kita pasang harga yang terlalu tinggi. Kemudian ada customers. Perusahaan yang menguntungkan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing. Dan yang terakhir, suppliers. Kekuatan pasar supplier memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak supplier memiliki kontrol yang lebih besar terhadap supplier dalam hal jadwal, harga, kualitas, dan pengiriman. Strategi sistem informasi untuk menghadapi model daya kompetitif Porter. Ada 4 strategi generik yang masing-masing dimungkinkan dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Yang pertama, kepemimpinan biaya rendah. Gunakan sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah. Yang kedua, diferensiasi produk. Gunakan sistem informasi untuk memungkinkan produk dan layanan baru, atau sangat mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk ataupun layanan yang ada. Yang ketiga, fokus pada peluang pasar. Gunakan sistem informasi untuk memungkinkan fokus pasar yang spesifik dan sajikan target pasar yang sempit ini lebih baik daripada pesaing. Dan yang keempat, memperkuat keintiman pelanggan dan pemasok. Karena informasi tersedia untuk semua orang, internet meningkatkan daya tawar pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan harga terendah di web. Lalu ada model rantai nilai bisnis. Model rantai nilai memandang perusahaan sebagai serangkaian kegiatan dasar yang menambahkan margin nilai pada produk atau layanan perusahaan. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan utama atau kegiatan pendukung. Kegiatan utama meliputi inbound logistik atau logistik masuk, operation, outbound logistik atau logistik keluar, marketing and sales, dan service atau pelayanan. Sedangkan kegiatan pendukungnya membuat kegiatan utama menjadi mungkin, terdiri dari firm infrastructure atau infrastruktur organisasi yang meliputi administrasi dan manajemen, lalu human resource management yang meliputi rekrutmen dan pelatihan, technology development yang meliputi memperbaiki produk dan proses produksi, dan juga procurement atau pengadaan, yaitu berupa input pembelian. Lalu, dampak internet pada keunggulan kompetitif. Karena internet, daya kompetitif tradisional masih bekerja, tapi persaingan kompetitif menjadi semakin ketat. Tapi, berlawanan dengan penilaian negatif Porter ini, internet juga menciptakan kesempatan baru untuk membangun merek dan membangun dasar pelanggan yang sangat besar, dan setia yang bersedia membayar premium terhadap merek tersebut. Contohnya ada pada eBay, Amazon, Google, dan lain-lain. Bagaimana sistem informasi digunakan untuk mencapai keunggulan strategis di tingkat industri?
Jawabannya adalah dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Dengan itu, peserta industri dapat menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan standar industri untuk pertukaran informasi atau transaksi bisnis secara elektronik yang memaksa semua pelaku pasar untuk berlangganan standar serupa. Penelitian mengenai kinerja TI dan bisnis telah menemukan bahwa semakin berhasil sebuah perusahaan dapat menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnisnya, maka semakin menguntungkan. Dan hanya 1/4 perusahaan mencapai keselarasan teknologi informasi dengan bisnis. Sekitar setengah dari keuntungan perusahaan bisnis dapat dijelaskan dengan penyelarasan teknologi informasi dengan bisnis. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Yang kedua, sistem informasi mempengaruhi organisasi dengan memberikan beberapa dampak, seperti dampak ekonomi dan dampak organisasi, yang meliputi berubahnya hierarki pengambilan keputusan serta diperlukannya penyesuaian dalam mengadopsi sistem informasi yang baru. Dan yang ketiga, ada 2 model dalam menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif, yaitu model daya kompetitif Porter dan model rantai nilai bisnis. Sekian presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya pada mata kuliah ini, Bapak Noto Susanto, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan arahan untuk kami semua mahasiswanya. Saya Devriana Safitri, pamit undur diri. Selamat belajar!